Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuat seseorang itu tidak bisa bersama itu biasanya yang kedua secara kelompok itu kalau dia tidak menghilangkan namanya hizbiyah asabiyah. Nah, ini yang perlu. Jadi istilahnya fanatik golongan. Ini bahaya nih. Fanatik golongan yang mohon maaf yang NU merasa paling misalkan paling top, paling bener, paling swargo misalkan. Ya, kiai ini paling top, paling bener, gak ada yang menyamai, diunggulkan fanatik golongan. Yang Muhammadiyah perasaannya nggih ngoten. Sing Islam jamaah ini yang paling parah nih. Nah. Kok tahu? Yang Muhammadiyah perasaannya wah paling nyunah dewe misalkan. Paling nyunah dewe, paling top sendiri. Dan ini bahaya nih. Ini namanya asabiyah. Namanya asabiyah. Asabiyah hizbiyah. Berkelompok terus rumangsane paling top. Sombong tadi, sombong, hasud, merasa ini jangan. Ini bahaya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang seperti ini, dilarang. Tidak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan saya, kata Nabi, yang mati dalam keadaan berasabiyah. Berasabiyah itu berkelompok, terus merasa kelompoknya paling baik, paling benar, paling surga, apalagi paling sunnah, paling top, paling yang lain gak ono apa-apane iki liyane. Ini namanya asabiyah. Ya, apa meneh ngafirne liyane. Islam jamaah itu. Nanti saya ceritakan sedikit. Jadi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, penyebab orang tidak bisa bersama itu, nggak bisa berjamaah namanya. Padahal berjamaah itu perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Perintah Rasulullah, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu bersama seluruh umat Islam dan para pemimpin mereka. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Loh, kok dalil Islam jamaah? Dalil Kanjeng Nabi itu bukan dalil golongan. Alaikum bil jamaah, tetapilah jamaah, jama'atal muslimin. Bersama rukun, bersama dengan sesama umat Islam, sama-sama muslim. Wa iyyakum wal firqah, jauhi perpecahan. Biasanya itu penyebabnya orang berasabiyah satu karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu itu yang membuat orang berasabiyah. Seperti Khawarij itu. Golongan Khawarij yang muncul zaman Khalifah Utsman, membunuh Khalifah Utsman, mata ini Khalifah Utsman. Kemudian zaman Khalifah Ali, membunuh Khalifah Ali. Dan seterusnya, kata Rasulullah bahwa Khawarij ini orang-orang yang sedikit ilmunya, pemahamannya, walaupun amalnya banyak, tapi dia sedikit pemahamannya terhadap ilmu, berbahaya. Berbahaya Khawarij itu. Ciri-cirinya adalah mengkafirkan golongan lain yang tidak sepaham dengan dia. Itu ciri-cirinya Khawarij. Nah itu zaman Khalifah Utsman, mereka ya ahli Quran, banyak yang ahli Quran, artinya hafid Quran. Orang Arab hafid Quran, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, banyak sholatnya. Apa menjadi penyebab dia menjadi Khawarij, menjadi asabiyah, menjadi firqah dalam Islam? Itu para ulama mengatakan firqah, perpecahan Islam yang pertama Khawarij itu. Apa yang menyebabkan? Karena ilmunya terbatas, ilmunya sedikit. Loh kok sedikit hafal Quran? Iya, yang dimaksud pemahaman terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, terhadap ilmu agama sedikit. Coba jenengan bayangkan ketika mereka membunuh Khalifah Utsman, baca ayat Quran, tapi salah memahami. Dia mengatakan, kami tidak ingin besok hari kiamat termasuk orang yang
berkata di sisi Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Coba, ya Allah, kami tidak ingin besok hari kiamat termasuk orang yang mengatakan, ya Allah, kami telah sesat karena pemimpin-pemimpin kami yang sesat ini. Yang sesat ini, ada pemimpin yang buruk, yang sesat harus mati, dibunuh Khalifah Utsman. Begitu juga zaman Khalifah Ali, mereka sampai memisahkan diri dari pasukan Khalifah Ali. Apa dasarnya? Inil hukmu illa lillah, katanya. Tidak setuju kepada keputusan Khalifah Ali karena berdamai dengan Muawiyah. Berdamai dengan Muawiyah. Hukum itu hanya milik Allah. Mereka yang menentang harus ditumpas. Harus ditumpas menurut ayat Al-Quran. Itu pemahaman mereka. Sehingga yang tidak ikut pemahaman mereka, maka dianggap kafir. Ini khawarij. Ini golongan khawarij. Maka saudaraku kaum muslimin, marilah kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatulah jadi umat Islam. Bersatulah, jangan berpecah belah. Adapun kita terpisah karena kelompok golongan, itu hanya wadah saja. Nggih. Wadah saja, pilihan guru, pilihan kiai, monggo silahkan, itu terserah panjenengan. Tapi jangan memutuskan tali persaudaraan sesama muslim. Saniki misalkan kita ambil contoh, pendiri NU niku siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Pendiri Muhammadiyah sinten? Kiai Ahmad Dahlan. Pendiri Islam Jamaah sinten? Enten ngertos mboten? Islam Jamaah Darul Hadis Nur Hasan Al-Ubaidah. Masya Allah, semua dari Mekah. Gurunya sama. Yang namanya Kiai Ahmad Dahlan itu gurunya sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Contohnya gurunya adalah Syekh Kiai An-Nawawi Al-Bantani di Mekah. Kiai Mahfud At-Turmusi sama. Kemudian Ahmad Al-Minangkabawi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Guru-gurunya ulama-ulama Indonesia yang tinggal di Mekah sana, dan ulama-ulama Saudi, ulama Arab. Sama gurunya. Nah, kalau cara Jawa ini kan tunggal guru ojo ganggu. Jadi dalile wong Jawa lan ngoten ta. Sama gurunya. Lah kok beda? Nah, berarti sejak zaman dulu berbeda itu karena dasar dalil kitab yang digunakan berbeda. Namun khilafiyatu ummati rahmatun, perselisihan umat saya itu menjadi rahmat, bukan menjadi nikmatun, jadi siksa, bukan. Perselisihan itu kita wajib saling menghormati selama perselisihan itu tidak keluar dari agama, ya. Apalagi ada dalilnya masing-masing, ada, harus dihormati, saling menghormati. Jangan ada perselisihan apalagi furu', ya, masalah cabang-cabang ibadah dan kunut, ora kunut, apa meneh, dan lain-lain. Itu jadi masalah besar sehingga kafir mengkafirkan. Jangan, itu tidak boleh. Itu namanya asabiyah. Imam, ya, kalau Syekh Hasyim Al-Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan itu berguru kepada guru yang sama, berarti murid-muridnya jangan berselisih. Jangan berselisih, jangan membesarkan perselisihan. Nah, gurunya Islam Jamaah Nur Hasan Al-Ubaidah katanya dari Arab sana. Coba kalau jenengan ingin tahu, yang diaku sebagai guru itu adalah Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi. Lah Syekh Umar Hamdan itulah jalur sanatnya juga ngambil, gurunya juga ngambil dari namanya Kiai Mahfud At-Turmusi. Kemudian murid-muridnya Syekh Umar Hamdan yang ada di Mekah sebagai penerus Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, wong Padang. Itu murid yang nyusun biografi beliau. Namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi Muhaddisul Haramain. Banyak dari ulama-ulama Indonesia. Cuman sayangnya di Islam Jamaah perasaannya yang berguru kepada Syekh
Umar Hamdan itu hanya Kiai Nur Hasan, perasaannya begitu dan disiarkan begitu.